Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widyatma Alfatan Satrio di channel Widyatma Alfatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang bisa disebut SPLDV. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita akan belajar beberapa pengertian, lalu ada beberapa metode penyelesaian untuk SPLDV ini. Nah, pertama, materinya itu adalah persamaan linear satu variabel. Sebelum kita menuju ke persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu persamaan linear satu variabel. Jadi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Jadi bentuk umum persamaan linearnya adalah AX plus B sama dengan C, dengan A, B, C-nya itu elemen real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti misalnya ada 3X ditambah 4Y sama dengan misalnya 0. Nah ini 3X ditambah 4. Nah ini adalah persamaan linear satu variabel karena dia hanya memiliki satu variabel yaitu X. Lalu persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Pangkatnya ya. Nah, lalu bentuk umum persamaan linear satu variabel itu X plus B sama dengan C. Dengan A, B, C-nya itu elemen real. Maksudnya bilangan real dan A-nya tidak boleh 0, B juga tidak boleh 0. Contohnya misalnya 3X plus 4Y sama dengan 7 atau minus 2X minus 6Y sama dengan 8. Nah, pangkat dari variabel-variabelnya itu harus 1 dan dia memiliki dua variabel yaitu X dan Y, seperti itu. Nah, lanjut. Sistem persamaan linear dua variabel berarti dia itu adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Nah, sistem persamaan dua variabel itu sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui nilainya. Nah, bentuk umumnya adalah X plus Y sama dengan T, lalu DX plus Y sama dengan F. Jadi, di dalam sistem persamaan linear dua variabel itu ada dua persamaan. Nah, ini disebut persamaan pertama biasanya, yang ini disebut dengan persamaan yang kedua. Dengan A, B, C, D, E, F-nya itu adalah elemen dari bilangan real. Namun A, B, D, dan E-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya gimana? Kayak gini misalnya. 3X plus 4Y sama dengan 7. 2X minus 6Y sama dengan 8. Jadi dia itu tidak boleh 0 di bagian sini. 2, 4, 3 sama min 6-nya itu tidak boleh 0. Lanjut. Lalu ada beberapa metode penyelesaian dalam menyelesaikan masalah SPLDV. Ada metode grafik, substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Nah, kita akan bahas satu-satu, dimulai dari metode grafik. Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, yang kemudian kita harus menentukan titik potongnya. Ini sama dengan materi persamaan garis lurus yang menentukan titik potongnya. Nah, perhatikanlah dua sistem persamaan linear dua variabel berikut. Misalnya ada Y sama dengan 2X min 1 dan Y sama dengan minus X plus 5. Nah, untuk mencari penyelesaiannya dengan menggambar grafik, maka kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Jadi, kita cari dulu titik potongnya. Misalnya Y sama dengan 2X min 1 dan Y sama dengan minus X plus 5. Untuk menggambar grafiknya, kita butuh tabel untuk mempermudah mencari titik potongnya. Nah, ini tabelnya. Nah, angka-angka ini itu dari mana? Yang pertama yang di bagian X itu kita bisa tentukan sendiri. Biasanya dari 0 sampai 4 atau minus 2 sampai 2, tergantung dari persamaan yang diberikan. Nah, terus Y-nya dari mana? Nah, Y-nya itu kita mensubstitusi nilai X-nya ini ke dalam persamaan Y-nya. Jadi 0-nya ini nanti masuk ke X-nya 2 dikali 0 min 1 berarti min 1. 2 kali 1 min 1 berarti kan 1.
lalu ada 2 dikali 2 minus 3 minus 1 maaf, jadinya kan 3, lalu 2 kali 3 minus 1 jadinya 5 dan seterusnya. Ini juga sama, dimasukkan ke dalam y nya, minus 0 ditambah 5 berarti 5, minus 1 ditambah 5 berarti 4 dan seterusnya. Nah, ternyata pada saat kita memasukkan x2 itu sama-sama titiknya itu 2,3 juga 2,3, maka letak titik potongnya didapat nih 2,3. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa langsung menggambarnya pada grafik x dan y. Setelah didapat titik potongnya, maka kita bisa menggambar grafik pada kedua persamaan tersebut. Nah, 2,3. Nah, ini titik potongnya dari persamaan garis. Nah, garis-garis tersebut menunjukkan himpunan penyelesaian melalui titik potong dari kedua persamaan tersebut. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, kita gambar garisnya gimana? Biasanya kita menyesuaikan dengan titik-titik yang sudah kita buat di tabel tadi. Nah, titik yang 1, 2, 3, 4, terus juga ini juga ada yang ini juga. Kita tinggal tarik garis saja, nanti ada titik potongnya di 2,3. Dan kalau misalnya di buku harus digambarnya secara presisi, boleh menggunakan penggaris atau buku berkotak. Ada namanya metode substitusi. Nah, metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara mengganti satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Langkah-langkahnya: yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan x sebagai fungsi y atau y sebagai fungsi x. Maksudnya bisa x sama dengan y berapa gitu, atau y sama dengan x berapa. Kita lihat yang paling sederhana yang mana. Nah, lalu substitusikan x atau y-nya yang pada langkah 1 tadi ke persamaan yang lain gitu. Jadi nanti ada 2 persamaan, dan salah satu persamaan nanti dimasukkan ke persamaan yang lainnya. Itu namanya metode substitusi. Contohnya seperti ini. Misalnya, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Ada 2x min y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 5. Nah, kita rubah dulu ke salah satu persamaan ke dalam bentuk y sama dengan atau x sama dengan. Nah, tergantung kalian lebih mudah yang mana. Nah, di sini Bapak ingin merubahnya menjadi y sama dengan. Nah, lalu Bapak rubah yang 2x min y sama dengan 4, lalu min y berarti 2x-nya pindah ya jadi min 2x. Nah, ini semuanya kita bagi minus 1. Jadinya kan y sama dengan 2x minus 4. Nah, lalu y sama dengan 2x minus 4 ini kita substitusikan ke dalam persamaan x ditambah y sama dengan 5. Jadi yang y yang di sini itu kita substitusi persamaan yang ini. Lalu x tambah 2x dikurang 4 sama dengan 5. Ini dibuka kurung, x tambah 2x min 4 sama dengan 5. X tambah 2x nya jadi 3x ya. Karena ini variabelnya sama, lalu min 4 nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 4. 3x sama dengan 5 plus 4, maka 3x sama dengan 9. Maka x nya adalah 3. 3 nya dari mana? 9 dibagi 3, hasilnya kan 3. Nah, kita udah dapat nih titik x nya. Lalu kita tinggal masukkan ke persamaan y sama dengan 2x min 4 untuk mendapatkan nilai y nya. Kan y nya sama dengan 2x min 4, tadi kan x nya 3 ya, jadi tinggal masukin aja 2 kali 3 dikurang 4, 2 kali 3 6, 6 dikurang 4 berarti 2. Nah, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut adalah 3,2. Nah, ini kalau cara substitusi. Lalu ada cara yang ketiga yaitu cara eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya, bisa x-nya atau y-nya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya, perhatikanlah koefisien x atau y. Jika koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Nah, kalau misalnya lakukan operasi penjumlahan, kalau misalnya tandanya yang berbeda. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta, dengan angka yang sesuai, lalu lakukan seperti langkah A. Lalu nomor 2, lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Nah, mungkin bingung ya yang jika koefisiennya sama. Misalnya gini,
Misalnya ada 2x plus 3y sama dengan 6. Lalu ini ada 2x min 6y sama dengan 3. Nah, ini 2x sama 2x kan sama ya. Ini bisa kita langsung eliminasi, kita kurang. 2x tambah 2x kan 2x kurang 2x 0. 3y min 6y berarti jadi 9y ya. Karena min kita mau jadi plus, min 6 min 3 jadinya minus 9. Nah, kalau misalnya 2x sama 2x nya itu sama. Beda halnya kalau dia itu nanti kayak gini, misalnya min 4y sama dengan 8, 3x, 2x juga, tapi minus plus 5y sama dengan 7. Nah, ini misalnya beda kan 2x sama min 2x, maka ini dijumlah. Nah, ini jadinya 0, baru jadi 0. Kalau misalnya nanti ini dikurang, 2x min 2x, 2x min 2x jadinya malah 4x, bukan jadi 0 gitu. Nah, untuk yang jika koefisiennya berbeda, ini nanti kita lakukan pengalian dengan konstanta. Ini akan kita lihat di contoh. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem rekaman berikut menggunakan metode eliminasi. 2x tambah 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5. Nah, langkah pertama, kita mengeliminasi y-nya dulu. Nah, untuk mendapatkan nilai x. Caranya gimana? Kan 2x plus 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5. Nah, kan kita mau eliminasi y-nya kan? Di sini masih ini udah 3, di sini masih 1. Maka yang bawah kita kalikan 3. Yang atas cukup kalikan 1 supaya hasilnya sama kan, 3 sama 3. Nah, kalau kita mau mengalikan dengan 3, ini semuanya harus kita kalikan dengan 3 juga. Jadi 9x ditambah 3y sama dengan 15. Nah, 3y sama 3y udah sama, kita bisa lakukan pengurangan. 3y tambah kurang 3y 0, 2 kurang 9 jadi minus 7x. 8 kurang 15 jadinya minus 7. Nah, berarti x-nya kan min 7 dibagi min 7 ya, berarti x-nya 1. Nah, udah dapat nih x-nya 1. Nah, kalau eliminasi, kita melanjutkan lagi langkah yang seperti ini, tapi kita mau mengeliminasi si x-nya. Itu, untuk mendapatkan nilai y-nya. Jadi, kalau 2 sama 3, yang atas kita kalikan 3, yang di bawah dikalikan 2. Supaya sama-sama, di sininya 6x, di sini juga 6x. Nah, sininya kan jadi 9, sini jadi 2, ini 24, ini jadi 10. Nah, ini kita kurang aja. Nah, 9 kurang 2 kan jadi 7y. 7y sama dengan 14, maka y-nya 14 dibagi 7. Ini 2-nya dari mana Pak? 14 dibagi 7. Maka hasilnya 2. Nah, udah dapat kan x sama y-nya 2. Berarti himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah 1,2. Nah, kalau seperti itu cara metode eliminasi. Jadi, eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel lain, lalu kita cari variabel satunya lagi. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya metode gabungan atau campuran. Nah, kalau gabungan ini biasanya metode penyelesaian SPLDV yang menggabungkan metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, metode eliminasi digunakan untuk mendapatkan variabel pertama, dan hasilnya disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan variabel kedua. Nah, cara ini Bapak nilai lebih efektif karena tidak memakan waktu banyak dan juga memaksimalkan cara-cara yang udah kita pelajari. Yang pertama, metode gabungan. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ada minus 4x tambah 5y sama dengan 85, 7x min 4y sama dengan minus 30. Nah, kita gunakan eliminasi dulu. Jadi, kan minus 4x tambah 5y sama dengan 85, 7x min 4y sama dengan min 30. Nah, di sini kita akan mengeliminasi si y-nya dulu. Supaya ini kan 5, ini 4. Supaya sama, kita jadikan yang di atas dikali 4, yang di bawah dikali 5. Supaya sama-sama 20 kan nanti hasilnya. Nah, minus 12, jangan lupa tandanya ya, jangan sampai salah. Minus 16x tambah 20y sama dengan 340, 35x minus 20y sama dengan minus 150. Nah, karena di sini plus 20y dan di sini minus 20y, nah ini kita jumlah, bukan kita kurang. Kalau kita kurang, nanti 20 minus 20, malah jadi positif. Gitu. Nah, makanya kita tambah, jadi minus 16x ditambah 35x jadinya 19x, 340 ditambah minus 150 jadinya 190. Maka x-nya tinggal 190 dibagi 19, hasilnya 10. Jadi ini pembagiannya, dibagi 19, hasilnya 10. Nah, setelah kita melakukan metode eliminasi untuk mendapatkan x-nya,
kita menggunakan metode substitusi untuk mendapatkan Y-nya. Gitu. Jadi setelah didapat nilai X10, maka kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Minus 4X tambah 5Y sama dengan 85. Lalu X-nya 10 kan tadi. Minus 4 dikali 10 tambah 5Y sama dengan 85. Minus 40 ditambah 5Y sama dengan 85. Nah, minus 40-nya ini pindah ya ke sebelah kanan. Jadinya nanti plus 40. Nah, 85 ditambah 40 kan 125. 5Y sama dengan 125. Nah, ini 25-nya dari mana, Pak? 125 dibagi 5. Nah, maka nilai Y yang kita dapat dari metode substitusi adalah 25. Nah, karena nilai X-nya 10 dan nilai Y-nya 25, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut adalah 10,25. Nah, ini Bapak rasa lebih sederhana dan lebih cepat karena menggabungkan dua metode yang berbeda. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi SPLDV cukup itu saja. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu berlatih, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imannya juga supaya kita semua tetap sehat, tetap terjaga dan juga tetap bertakwa. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya dinyalakan. Semoga nanti kedepannya saya bisa terus memberikan materi dan juga informasi kepada semuanya, baik dari matematika maupun dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.